Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kanal YouTube HKBP Kayu Tinggi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita di hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Topik hari ini adalah percayalah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, gedung yang kokoh dapat berdiri karena ada pondasi yang kuat yang menopangnya. Begitu juga pohon yang tinggi dan kokoh, dia dapat berdiri karena ada akar-akar yang dalam menopangnya. Dasar menjadi sangat penting. Sama seperti teks ini, dasar yang diletakkan itu teguh, yaitu pribadi Yesus Kristus, dan dimeteraikan di dalam pribadi Yesus Kristus yang mengenal setiap orang yang percaya kepadanya dan yang telah menjadi miliknya. Tidak ada dasar yang benar, kokoh dan kekal selain daripada Yesus Kristus. Ketika dasarnya kuat, maka ketika datang berbagai tantangan seperti yang dihadapi jemaat mula-mula dalam teks ini, yaitu para pengajar sesat yang membawa kita menjadi berpaling daripada Tuhan Allah, kita akan mudah jatuh dan disesatkan. Justru ketika kita menjadi pemenang bersama Tuhan Allah. Saudara yang terkasih, pada saat ini ajaran sesat itu bisa masuk melalui berbagai hal. Di antaranya teknologi, kenikmatan dunia, bencana alam, berbagai penderitaan yang kita alami. Dan Tuhan sepertinya tidak menjawab doa-doa kita dan sebagainya. Jika kita tidak memiliki dasar yang kuat, iman yang kuat, dan pemikiran yang kritis, maka kita dapat dengan mudah jatuh dan disesatkan. Saudara, apa untungnya kita memiliki dasar yang kuat? Dikatakan Yesus sebagai dasar mengenal setiap orang siapa kepunyaannya. Artinya dia akan menjagai, memelihara dan menolong kita agar tidak jatuh kepada yang jahat. Dia akan merebut kita ketika si jahat merampas kita. Ketika kita jatuh, dia akan mengambil, menggendong dan membersihkan kita. Saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan dia ingin kita merespon kasih Tuhan itu dalam diri kita. Apa respon kita? Apa respon saudara? Yaitu mengerjakan keselamatan dan meninggalkan kejahatan. Tidak mungkin melekat dalam diri Allah kejahatan itu. Pohon ara yang subur tapi tidak berbuah, maka dia akan ditebang. Oleh karena itu, meski kita melekat, disusun dan bertumbuh pada dasar yang benar, tapi ketika kita tidak berbuah, maka kita pun akhirnya akan ditebang. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus meninggalkan yang jahat dan melakukan perbuatan yang baik. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini menguatkan kita untuk melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini. Biarlah diri kita setiap hari dibangun pada dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita kuat dan kokoh dan tidak mudah digoyang dan disesatkan. Dan berbuahlah dengan meninggalkan yang jahat dan melakukan perbuatan yang baik. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga,
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami agar kami tetap bersandar kepadamu. Dan sebagai anak-anak-Mu kami meninggalkan segala perbuatan yang jahat. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami ketika melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Jemaat-Mu dimanapun berada, biarlah tetap ditopang oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan Allah, hari ini kami doakan mereka yang mengalami berbagai pergumulan hidup, biarlah Tuhan yang menopang. Tuhan, kami doakan para lansia yang sudah lanjut usia, yang saat ini tubuh mereka begitu rentan, begitu tidak lagi kuat seperti dulu. Biarlah Tuhan mereka dapat bersyukur atas semuanya. Biarlah Tuhan Engkau memberikan berkat kebahagiaan kepada mereka. Berkatilah anak cucu mereka dimanapun berada. Bapa di sorga, kami juga mendoakan buat rencana-rencana gereja-Mu ke depan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.